Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Mas Teri Raraningrum, mahasiswi dari program studi Tadris Matematika IAIN Metro Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai integral fungsi rasional pada mata kuliah kalkulus integral. Simak baik-baik ya teman-teman. Nah, sebelum kita membahas mengenai integral fungsi rasional, kita akan bahas dulu bentuk umum dari integral fungsi rasional yang berbentuk polinomial integral fungsi x per gx dx. Nah, bentuk umum dari integral fungsi rasional ini ada dua. Yang pertama, di mana pangkat dari fx-nya itu lebih dari sama dengan pangkat gx. Contohnya adalah integral dengan batas atas 0, batas bawah min 1, x kuadrat per 3x kuadrat min 3x plus 2 dx. Nah, untuk yang selanjutnya, bentuk yang kedua adalah di mana pangkat dari fungsi x kurang dari pangkat dari fungsi gx. Nah, contohnya adalah integral dengan batas atas 0, batas bawah min 1, dx per x kuadrat plus 1 dikali x min 2. Nah, bentuk ketentuannya sendiri dari bentuk integral fungsi rasional itu yang kita tentukan dari gx-nya berdasarkan faktor itu ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah faktor linier dengan pangkat 1. Contohnya adalah fungsi gx sama dengan fungsi gx-nya itu atau yang di bawahnya ya, atau penyebutnya ya teman-teman, itu sama dengan 4 min x dikali x plus 1. Nah, faktor liniernya itu berpangkat 1 ya. Nah, untuk bentuk yang kedua itu adalah faktor linier dan berulang atau jika faktornya lebih dari 1 dan berulang. Contohnya adalah 4 min x kuadrat dalam kurung 4 min x kuadrat dikali x plus 1. Ini adalah contoh dari faktor linier dan berulang. Bentuk yang ketiga adalah faktor kuadrat, tetapi faktor yang tidak dapat difaktorkan bentuk kuadratnya. Contohnya adalah dalam kurung x kuadrat plus 1 pangkat 2 dikali x plus 1. Nah, untuk bentuk yang terakhir atau bentuk yang keempat itu adalah faktor kuadrat tetapi juga berulang. Contohnya adalah fungsi gx sama dengan x kuadrat dalam kurung x kuadrat plus 1 tutup kurung pangkat 2 dikali x min 1. Nah, ini keempat contoh ini adalah bentuk ketentuan dari gx berdasarkan faktor. Untuk yang selanjutnya adalah contoh-contoh untuk integral fungsi rasional yang berdasar ketentuan gx berdasarkan faktor. Jadi ini kita akan membuktikan berdasarkan 4 faktor tadi ya yang berdasarkan gx ya, berdasarkan gx-nya. Nah, yang pertama itu kan tadi adalah contoh berdasarkan faktor linier tetapi dia hanya berpangkat 1 ya. Nah, maka contohnya itu teman-teman bisa lihat di sini. Dia adalah integral dengan 3x min 2 per x kuadrat min 3x plus 2 dx. Itu sama dengan integral 3x min 2 per x min 2 dikali x min 1 dx. Nah, kenapa ini tiba-tiba menjadi x min 2 dikali x min 1? Ini adalah faktor dari x kuadrat min 3x plus 2. Nah, maka ketika kita kan ini kan bentuknya masih seperti ini awalnya. Nah, lalu yang selanjutnya kita faktorkan. Nah, kalau kita sudah ketemu faktorkan kayak gini, kita partisi masing-masing. Kan di sini kan dia bentuknya yang atas kan 3x min 2, maka kita partisi masing-masing menjadi integral a per x min 2 ditambah b per x min 1 dx. Nah, maka sama dengan ini kita masukkan lagi ke sini ya. Maka integral 3x min 2 ini yang ini kita masukkan ke sini yang sudah kita ubah, yaitu integral 3x min 2 per
X min 2 dikali X min 1 dx itu sama dengan A plus X min 2 ditambah B per X min 1 dx. Jadi, ketika dia bentuknya seperti ini sudah difaktorkan, itu sama saja bentuknya seperti ini ya. Nah, maka kita samakan dulu penyebutnya. Nah, kan tadi kan ini ketika dia bentuknya seperti ini, maka bentuknya menjadi seperti ini kan. Nah, tapi di sini kan faktornya masih beda nih, A per X min 2, B per X min 1. Nah, maka kita samakan dulu penyebutnya. Di sini kan 3X min 2 per X min 2 dikali X min 1 dx, maka sama dengan kita samakan dulu penyebutnya agar sama-sama X min 2 dikali X min 1. Maka kita kalikan silang. A dikali X min 1 menjadi A dikali X min 1 per X min 2 ditambah B dikalikan X min 2 berarti menjadi B dikali X min 2 per X min 1. Nah, ini kan sudah sama nih penyebutnya. Nah, maka kita bisa operasikan. Maka di sini sama dengan 3X min 2 sama dengan A dikali X min 1 ditambah B dikali X min 2. Nah, ini yang atas ya. Karena kan di sini penyebutnya di bawah sudah sama ya. Maka kita peroleh ini. Maka untuk mencari nilai atau integralnya, kita ambil sebarang nilai sehingga menghasilkan A-nya itu bernilai 0. Nah, maka untuk A bernilai 0, di sini A bernilai 0, atau di X dikurang berapa, X dikurang 1, X-nya itu berapa sehingga dikurang 1 itu hasilnya 0, berarti kan 1 kan. Maka ketika kita mencari A yang bernilai 0, maka kita masukkan X-nya itu sama dengan 1. Dan untuk menghasilkan B yang bernilai 0, kita masukkan X-nya 2, karena kan 2 dikurangi 2 sama dengan 0 ya. Dan kita substitusikan sehingga nilainya itu A itu min 1 dan B itu 4. Kenapa A itu nilainya min 1? Itu dari sini. Kan untuk yang A bernilai 0 tuh X-nya itu 1, berarti 3 dikali 1, 1 ya. Berarti 3 dikali 1, 3 dikurangi 2, berarti kan hasilnya 3 dikurangi 2, 1 kan. 1 sama dengan A, ini kan 0, ini 0 ditambah 1 dikurangi min 2, min 1 kan. Nah, maka di sini A itu sama dengan min 1 dan B itu juga sama aja. Kita operasikan di sini, itu hasilnya akan menghasilkan 4. Nah, begitu ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya kita bahas di slide selanjutnya jawabannya. Nah, tadi kan sudah ketemu ya nilainya itu untuk A-nya berapa dan B-nya itu berapa kan. Nah, maka kita masukkan ke rumus yang tadi, di mana integral 4 per X min 2 ini kan sudah hasil dari pensubstitusian yang tadi ya, yang sudah kita bahas. 4 per X min 2 ditambah min 1 per X min 1 dx. Maka sama dengan kan ketika konstanta itu kita keluarkan sesuai dengan aturan integral ya. Maka 4 dikali 1 per X min 2 dx min integral 1 per X min 1 dx sama dengan 4 integral 1 per X min 2 d. Nah, D-nya itu kita masukkan dengan nilai penyebutnya tadi, X min 2 dan X min 1. Maka kita masukkan ini. Nah, maka kan ini X atau X min 2 kan sama-sama bernilai 1 ya. Maka integral 1 per U du itu sama dengan ln U. Nih, nah di sini kan 1 per U. Ya nggak? Terus di sini du kan, d turunannya dari X min 2 kan, berarti du kan. Nah, berarti di sini kan bentuknya menjadi integral 1 per U du. Berarti integral ini bisa kita tuliskan dengan mudah dengan meningkatnya menjadi ln U. Nah, maka 4 dikali integral 1 per U du min integral 1 per U du sama dengan 4 dikali ln U min ln U sama dengan 4 dikali ln U-nya itu kan tadi X min 2 dikurangi ln X-nya itu yang tadi di sini X min 1. Maka sama dengan integral 4 per X min 2 ditambah min 1 per X min 1 dx itu sama dengan 4 ln U min ln U sama dengan 4 ln X min 2 min ln X min 1 plus C. Nah, itu adalah untuk contoh faktor linier yang berpangkat 1 ya. Untuk yang selanjutnya adalah contoh berdasarkan faktor linier yang berulang atau pangkatnya lebih dari 1. Itu contohnya adalah integral
X plus 2 per X pangkat 3 plus X pangkat 2 dx. Sama dengan kita cari faktornya ya teman-teman. Kita cari faktornya. Faktor dari X pangkat 3 plus X pangkat 2 itu ternyata sama dengan X pangkat 2 ditambah X ditambah 1 ya. Maka integral X tambah 2 per X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dx itu sama dengan integral X ditambah 2 per X pangkat 2 ditambah dalam kurung X ditambah 1 tutup kurung dx. Sama dengan A per X ditambah B per X kuadrat ditambah C per X plus 1 dx. Jadi bentuknya itu menjadi seperti ini ya teman-teman, dimana ini rumus dari ini pecahan dari sini kita pecah menjadi ini penyebutnya ya. Nah, maka X plus 2 per X kuadrat dikali X plus 1 sama dengan X plus 1 ditambah B X plus 1 ditambah C X pangkat 2 per X kuadrat dikali X plus 1. Nah, ini kan kita samakan penyebutnya dulu seperti yang contoh yang pertama tadi ya. Ini kita kalikan silang seperti yang tadi. Lalu hasilnya itu menjadi, kan ini sudah sama-sama penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal tulis yang atasnya saja, di mana X plus 2 sama dengan AX, X plus 1 ditambah B, X plus 1 ditambah C, X pangkat 2. Nah, maka langkah yang selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengambil sebarang nilai sehingga menghasilkan A-nya itu bernilai 0. Nah, maka ketika A-nya bernilai 0, kita itu harus masukkan X-nya itu berapa. Nah, ternyata untuk agar menghasilkan A-nya bernilai 0 itu kita masukkan X-nya itu sama dengan 0. Dan untuk menghasilkan B bernilai 0 itu kita masukkan X-nya itu min 1. Dan untuk C yang bernilainya 0 itu X-nya itu kita masukkan 1. Nah, kita substitusikan nih nilainya, maka kita ketemu hasilnya itu A-nya itu min 1, B-nya itu min 2, dan C-nya itu 1. Nah, tadi kan sudah kita temukan substitusinya ya, nilai A, B, C-nya berapa. Nah, maka kita tulis lagi nih, integral yang rumus tadi itu kita tulis lagi, integral A per X ditambah B per X kuadrat ditambah C per X plus 1 dx itu sama dengan kita masukkan nilai hasil dari substitusi kita tadi ya, di mana A-nya itu min 1, B-nya itu 2, dan C-nya itu 1 kan tadi. X-nya itu A, B, C-nya itu bernilainya. Nah, maka kita masukkan ke sini, maka nilainya itu menjadi integral min 1 per X dx ditambah integral 2 per X kuadrat dx ditambah integral 1 per X plus 1 dx. Maka sama dengan min 1, ini kan kita keluarkan ya, konstanta nilainya itu min 1 ln X ditambah 2 plus 2 per 2 integral X kuadrat dx ditambah integral 1 per X plus 1 dx plus 1. Kita masukkan fungsinya yang tadi ya. Nah, maka sama dengan min 1 ln X ditambah 2 per min 2 plus 1 X 2 plus 1 ditambah ln X plus C. Maka sama dengan min ln X ditambah 2 per X plus ln X plus C. Jadi itu hasil dari faktor linier berulang soal yang tadi. Nah, untuk yang selanjutnya adalah contoh berdasarkan faktor kuadrat, namun faktor yang tidak dapat difaktorkan. Nah, contohnya itu adalah integral dx per x dikali x kuadrat plus 1 sama dengan a per x ditambah bx per x kuadrat plus c per 1. Nah, ini bisa jadi seperti ini karena berdasarkan ini ya, penyebutnya kita jadi partisi masing-masing menjadi seperti ini ya. Nah, maka 1 sama dengan, di sini 1 sama dengan A, kan karena ini sudah sama ya bentuknya, kita samakan ya. Karena kita percepat, kita samakan dulu penyebutnya menjadi seperti ini, maka sama dengan 1 sama dengan AX kuadrat plus 1 ditambah BX plus C B dalam kurung BX plus C dikali X, maka sama dengan 1 sama dengan AX kuadrat, kan ini A dikali X kuadrat, jadi AX kuadrat A dikali 1 sama dengan A, terus BX kuadrat dikali X sama dengan BX kuadrat, C dikali X sama dengan CX ya, berarti 1 sama dengan AX kuadrat ditambah A ditambah BX kuadrat ditambah CX, 1 sama dengan dalam kurung A plus B
dikali X kuadrat ditambah A ditambah CX. Nah, bentuknya itu sudah menjadi seperti ini. Nah, bentuk ini bisa kita gunakan untuk mencari substitusi nilai. Nah, maka kita langkah yang selanjutnya adalah ambil sebarang nilai sehingga menghasilkan nilai A-nya itu jadi kita masukkan X-nya itu sama dengan 0. Dan untuk mencari nilai B-nya, maka kita tambahkan saja. Kan tadi untuk mencari nilai A. Untuk mencari nilai A, ternyata kita masukkan X-nya itu sama dengan 0. Maka A-nya itu bernilai 1, ya kan? Nah, untuk mencari nilai B-nya itu cukup kita tambahkan saja. Kan A-nya tadi sudah diketahui ya, berarti tinggal A ditambah B sama dengan 0. 1 ditambah B sama dengan 0, kan? Lalu B kita pindah ruas, berarti B sama dengan min 1. Nah, karena C-nya ini, C itu tidak memiliki variabel X atau dia itu penyebutnya itu 1, maka C-nya itu bernilai 0. Nah, yang selanjutnya itu adalah integral dx per x dikali x kuadrat plus 1. Kita masukkan rumus yang tadi ya. Kan kita sudah ketemu nih tadi hasil dari pensubstitusiannya tadi kan. Nah, maka kita lanjutkan dengan rumus yang awal tadi kita masukkan. Nah, maka sama dengan integral 1 per x dx ditambah integral min 1 per x kuadrat plus 1 dx. Itu sama dengan ln x. Kan ini sudah, kalau dia ini bentuknya sudah integral 1 per u du ya. Berarti dia sama dengan ln u. Berarti ini sama dengan ln x ya, karena dia sudah berbentuk integral 1 per x dx. Berarti dia sama dengan ln x dikurangi integral x. Ini kan ini bentuknya seperti ini ya. Berarti menjadi integral x per x kuadrat plus 1 dx. Berarti sama dengan ln x min 1 per 2x ln x kuadrat plus 1 plus c. Nah, ini untuk contoh dari faktor linier kuadrat yang tidak dapat diulang. Nah, untuk contoh yang selanjutnya adalah contoh berdasarkan faktor kuadrat dan berulang atau ketentuan yang keempat atau yang terakhir ya. Ini contohnya adalah integral 6x kuadrat min 5x plus 22 per x plus 1 x plus 3 dikali x kuadrat plus 2 kuadrat. Itu sama dengan bentuknya itu, bentuk ini itu sama saja bentuknya itu ax kuadrat plus bx plus c per pq kuadrat. Ini bentuk ini itu sama saja seperti ini. Nah, untuk bentuk yang seperti ini pengoperasiannya itu seperti ini. A per pi ditambah bx plus c per q kuadrat dikali q ditambah dx plus e per pq kuadrat. Nah, lalu ini semua dikali dengan pi. Nah, yang selanjutnya langkahnya adalah AQ kuadrat, di sini kan A dikali Q ya, menjadi AQ kuadrat ditambah BX plus C PQ ya, ditambah DX plus E per, ini kan sudah disamakan penyebutnya menjadi PQ kuadrat, dikali semua ini dikali P, maka sama dengan A per X plus 3 ditambah BX plus C per X kuadrat plus 2 ditambah DX plus E per X kuadrat plus 2 pangkat 2. Menggunakan rumus yang ini tadi ya, penyebut yang ini tadi. Karena ini kan hanya untuk mencari bentuknya. Nah, ternyata bentuknya itu sesuai aturan ini menjadi seperti ini ya. Nah, lalu langkah yang selanjutnya itu setelah kita menemukan bentuknya tadi sudah kita sederhanakan dan kita samakan penyebutnya, hasilnya seperti itu tadi. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita mensubstitusi nilai. Kita mensubstitusi nilai supaya menghasilkan nilai A, B, C, D, dan E. Karena kita tadi kan bentuknya seperti itu ya, dan kita harus mencari nilai A, B, C, D, dan E-nya. Nah, maka kita cari dengan mensubstitusikan nilainya. Dengan X-nya itu min 3, yang selanjutnya X itu sama dengan 0, dan yang selanjutnya X sama dengan 1. Nah, setelah kita substitusikan dan mendapatkan hasil nilai ini, maka kita dapat operasikan bentuk tadi. Maka bentuknya itu menjadi integral 1 per X plus 3 ditambah min X plus 3 per X kuadrat plus 2 ditambah min 5X per X kuadrat plus 2. Ini semua dipangkatkan 2 dx
sama dengan integral, ini kita parsial masing-masing ya, kita parsial masing-masing menjadi integral 1 per x plus 3 dx ditambah integral min x plus 3 per x kuadrat plus 2 dx ditambah integral min 5x per dalam kurung x kuadrat plus 2 kuadrat dx sama dengan, nah ketika sudah kita parsial masing-masing, kita di sini kan ada konstanta, kita keluarkan konstantanya. Setelah kita parsial masing-masing, kita pisah, kita keluarkan karena ada konstantanya. Setelah itu, kita sederhanakan karena ini kan sudah diketahui bentuknya itu integral 1 per x dx sama dengan ln x kan. Nah, berarti ini bentuk ini menjadi ln x plus 3 karena ini ya, karena di sini ada ini. Nah, berarti ini bentuknya menjadi sama dengan ln mutlak x plus 3 ditambah integral di sini x per x kuadrat plus 2 min 3 per x kuadrat plus 2. Karena ini ya. Jadi kita parsial masing-masing. Dx min 5 integral x per x kuadrat plus 2 dalam kurung ini semua dalam kurung dipangkatkan 2 dx. Maka hasil dari ini semua itu sama dengan ln mutlak x plus 3 min setengah ln x per 2 plus 2 plus 3 per akar 2 arkes tangen dikali x per akar a ditambah 5 per 2 dikali x kuadrat plus 2 plus c. Jadi itu adalah pembuktian dari faktor linier yang berulang berdasarkan gx, berdasarkan faktor gx-nya ya teman-teman. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai integral fungsi rasional pada mata kuliah kalkulus integral. Nah, itu adalah sedikit cuplikan mengenai pembahasan materinya ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekeliruan dalam menyampaikan dan menjelaskan materi. Saya akhiri, sampai bertemu pada kesempatan lain kali ya teman-teman. Sampai jumpa.